Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada pelajaran Imla lagi, yaitu kali ini saya akan membahas tentang cara penulisan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab, yaitu yang diawali dengan alif dan lam, kemudian dilanjutkan dengan huruf-huruf syamsiyah. Apa itu huruf syamsiyah? Huruf syamsiyah itu terdiri dari 14 huruf. Dalam hijaiyah dia 14 huruf, diantaranya adalah huruf syamsiyah. Ciri khas daripada alif lam syamsiyah adalah ketika kita menuliskan alif lam syamsiyah begini. Alif, ya. Kita tulis alif. Kemudian kita tulis lam. Lamnya masih ditulis, ya. Kemudian di sini kita ikuti dengan huruf plus, ya, huruf-huruf syamsiyah. Nah, ciri khasnya adalah alifnya jangan dikasih harokat apa-apa. Itu pertama, alif tidak usah dikasih harokat apa-apa, kosong saja, ya. Kemudian lamnya pun tidak usah dikasih harokat juga, kosong saja. Jadi alifnya, lamnya tidak ada diberikan harokat apa-apa. Baru langsung kita lompat ke huruf syamsiyah. Berapa huruf syamsiyah tadi? 14. Yang sudah terangkai menjadi sebuah bait oleh para pakar imla, itu sudah para pakar tajwid, itu sudah dirangkai dalam sebuah kalimat bait syair, yaitu adalah tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da' su'al dhannin zur syarifan lil karam. Yaitu kalau kita uraikan menjadi huruf-hurufnya 14, maka hurufnya adalah begini. Huruf syamsiyah pertama adalah huruf ta. Huruf ta. Yang kedua adalah huruf sa. Kemudian huruf shad. Kemudian huruf ra. Lalu selanjutnya adalah huruf ta. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita lanjutkan huruf bo. 6, 7 adalah huruf dal. Kemudian nun. Selanjutnya adalah huruf dal, sin, bo, zai, shin, dan lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf. Nah, silakan kalian. Sekalian, lihat ini tadi adalah huruf alif lam syamsiyah, yaitu terdiri dari 14 huruf yang sudah kita pelajari di awal tadi. Maka bagaimana cara penulisannya? Contoh penulisannya, lihat. Salah satunya adalah tadi adalah huruf to, ya, huruf to. Lihat huruf to. Nanti bagaimana penulisan huruf to ketika bertemu dengan alif lam? Lihat. Contohnya adalah alif atinu, misalkan atinu. Nah, maka atinu, alif dan lam masih ditulis, ya, dia masih ditulis alif lamnya. Kemudian disambung dengan huruf to. Karena to-nya panjang, kemarin kita bahas tentang mad, ya. Kalau dia harokatnya adalah kasar, maka ditambah huruf ya. Huruf ya. Nu. Alifnya masih ditulis. Kemudian lamnya pun masih ditulis juga. Hanya saja kalau syamsiyah, ciri khas daripada syamsiyah itu lamnya ditulis tapi dia tidak dibaca.
karena langsung lompat ke po, langsung lompat ke po. Ingat, alifnya tidak diberikan harokat apapun. Kemudian lamnya pun dia ditulis tapi tidak diberikan harokat juga karena dia tidak terbaca. Langsung lompat ke huruf to-nya. Dan huruf to-nya di sini bertasydid. Ingat, semua syamsiyah itu 14 huruf ini semuanya bertasydid. Nah, ya. Ada tasydidnya. Jangan alif juga jangan kasih harokat ya. Jadi gini aja. Nah, kosong aja gini. Kemudian aptinu. Ya, seperti ini. Jangan altinu, dia aptinu. Lamnya ditulis tapi tidak dibaca. Kenapa? Karena syamsiyah. Syamsiyah itu asalnya kan syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Matahari itu menyilaukan, sehingga huruf lam itu dia masih ada tapi nggak terlihat. Itu karena sudah kena pancaran cahaya daripada matahari tersebut ya. Syamsiyah. Sehingga aptinu. Contoh lain misalkan huruf sa ya. Sa. Kita misalkan menuliskan as-salju. Nah, alif dan lam masih tertulis. Kemudian sa adalah huruf syamsiyah. Lam. Kemudian jim. Nah, alifnya tidak diberikan harokat, lamnya juga tidak diberikan harokat, langsung lompat ke sa. Sa-nya diberikan tasydid ya. Nah, seperti ini. As-salju. Yang salah adalah ketika menulis seperti ini. Misalkan saya membacakan kan nanti adalah praktek kalian mendengar kemudian menuliskan apa yang saya baca. Ketika saya membacakan misalkan aptinu, tiba-tiba yang ada di pikiran kalian aptinu tidak ditulis lamnya. Ini versi yang benar ya, versi yang benar. Versi yang benar. Versi yang salah. Aptinu nulisnya begini, alifnya tertulis ya benar. Langsung tiba-tiba dia begini. Nah, ini salah ya. Bacaannya benar aptinu. Di sini misalkan dikasih harokat a, kemudian sini pakai tasydid. Aptinu. Benar nggak bacanya aptinu? Benar. Tapi tulisannya salah karena tidak ada alif lam. Cuma alifnya aja, harusnya ada alif lam. Makanya kan alif lam syamsiyah. Aptinu ini salah. Nah, as-salju, misalkan saya membacakan as-salju, itu kan dikte nanti ya. Saya akan mendiktekan kata-kata dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab, kemudian kalian menulis apa yang dibacakan. Tiba-tiba menulisnya begini, as-salju. Tiba-tiba menulisnya begini. Nah, as-salju, bener gini? Ini salah. Kenapa salah? Karena tidak ada lamnya, ya. Meskipun bacanya benar, tapi tulisannya salah. Ini versi yang salah, ya. Harus ada lamnya. Dia tertulis tapi tidak terbaca. Ini adalah ciri khas daripada alif lam asy-syamsiyah. Baik, ini dua contoh saya berikan untuk syamsiyah. Seluruh huruf syamsiyah yang 14 itu seperti ini rumusnya. Rumusnya adalah ada alif, ada lam, kemudian langsung ke huruf syamsiyah, dan huruf syamsiyahnya itu diberikan tasydid. Tadi alifnya tidak diberikan harokat, lamnya pun tidak diberikan harokat juga, langsung ke huruf syamsiyahnya. Syamsiyahnya ada tasydid, ya. Itu adalah rumus penulisan alif lam syamsiyah. Setelah kita tadi membahas tentang alif lam syamsiyah, selanjutnya kita membahas tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ya. Alif lam al-qamariyah.
alif lam qamariyah itu asal katanya adalah qamarun. Al-qamar itu artinya adalah bulan. Sehingga alif dan lam masih terbaca karena bulan dan cahayanya tuh syahdu, remang-remang gitu ya. Sehingga tidak seperti cahaya matahari yang menyilaukan sehingga huruf lamnya tidak terbaca lagi. Jadi huruf qamariyah ini masih terbaca huruf lamnya ya. Al masih jelas, al masih terbaca huruf lamnya. Alif lam qamariyah, huruf qamariyah itu terdiri dari 14 huruf juga, sama seperti alif lam syamsiyah tadi, yaitu terdiri daripada 14 huruf yang sudah terangkai menjadi kalimat syair, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Tapi kalau kita rincikan huruf-hurufnya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, maka hurufnya adalah berikut ini. Pertama adalah alif ya. Kemudian ba. Kemudian jim, ha, kha. Ada 5 huruf. Kemudian huruf ain dan ghain. Intinya huruf-huruf yang tidak ada di huruf syamsiyah ya. Ain ghain, kemudian fa qaf, fa qaf, kemudian kaf mim, kaf mim, kemudian waw, ha dan ya. Waw, ha, ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 huruf. Ini adalah huruf-huruf qamariyah. Yang mana cara penulisannya adalah ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang 14 ini, lamnya masih terbaca, al masih terbaca lam. Contohnya begini ya, ini kita hapus ya. Oh ya, silakan kalian tulis dulu, silakan di screenshot ya. Nah, lihat ini. Oke, baik. Kita lanjutkan, saya hapus ya. Nah, contohnya adalah salah satunya misalkan al-aman. Alif lam ketemu dengan huruf qamariyah yaitu alif. Contoh pertama, al-aman. Ingat tadi sama seperti syamsiyah, dia alifnya juga tidak diberikan harokat apapun, kosong saja di sini. Kemudian, nah tapi ini bedanya ya. Kalau qamariyah itu lamnya masih diberikan harokat, masih diberikan tanda di sini yaitu sukun, karena dia masih terbaca sukun di sini. Nah, beda dengan yang syamsiyah, lamnya sama sekali tidak terbaca sehingga dia tidak diberikan harokat apa-apa juga. Al-aman, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya, yaitu pada pertemuan yang sebelumnya itu tentang alif dan lam alif. Ketika dia harokatnya, alifnya harokatnya fathah, maka dia ada hamzah di atasnya kan, hamzahnya di atas karena dia harokatnya fathah. Al terbaca nggak lamnya? Al terbaca kan? Jadi ini adalah huruf qamariyah. Al amanu. Nah, contoh lain, misalkan huruf ba. Alifnya ditulis, lamnya ditulis juga. Alif tidak diberikan harokat, lamnya diberikan sukun. Nah, di sini ada sukun. Ketemu huruf ba. Ba ini huruf qamariyah kan tadi? Termasuk ya. Misalkan contohnya kalimat al-barakatu. Al-barok.
Al terbaca kan huruf lamnya. Al barokat. Barokat. Saya panjangnya. Nah. Al barokat. Seperti ini. Contoh lain, misalkan huruf jim. Huruf jim. Nah dia boleh seperti ini lamanya, karena dia ketemu dengan huruf jim ya. Nanti ini akan kita bahas pada pertemuan pelajaran khot tadi. Al-jilu. Alifnya jangan diberikan harokat, kemudian lamnya ada sukunnya. Kenapa pakai ya? Karena dia harokatnya kasroh, ya kan? Al-jilu. Nah ini 3 contoh yang sudah saya berikan daripada alif lam qamariyah yang 14 huruf tadi. Saya minta nanti kalian memberikan contoh juga bagaimana huruf-huruf lain selain daripada huruf yang alif, ba, dan jim ini. Masih ada beberapa huruf lagi. Silakan kalian bikin kalimat juga, cari dalam Al-Quran ataupun dalam kamus-kamus bahasa Arab untuk mempraktekkan bagaimana cara penulisan alif lam qamariyah. Ini adalah pembahasan tentang alif lam syamsiyah yang pertama tadi dan alif lam qamariyah yang kedua. Silakan dipelajari lagi di rumah untuk lebih memahami lagi, dan apabila ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian utarakan, silakan kalian tinggalkan di komentar di video ini. Sekian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.